Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Anak soleh, gimana kabarnya? Semoga kita sehat semua ya. Mengawali pembelajaran kita, mari kita buka dengan sama-sama berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Taib, selanjutnya hari ini kita masuk materi baru, yaitu tentang hidup sederhana dan ikhlas. Kita masuk hidup sederhana. Sederhana adalah tidak berlebihan. Namun juga perlu kita ketahui bahwa bukan berarti kita pelit atau kikir. Hidup sederhana adalah hidup yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak berlebihan dalam menggunakan harta yang ada. Hidup sederhana ini sangat baik jika kita terapkan dalam kehidupan. Misalnya antara lain dalam membelanjakan harta secara tidak berlebihan. Membeli barang juga tentunya harus sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga tidak belanja atau jajan secara berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 67, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qauman. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran surah Al-Furqan ayat 67. Selanjutnya kita perlu juga tahu bahwa lawan dari hidup sederhana ini adalah boros. Boros adalah hidup yang menggunakan harta secara berlebihan. Jadi kebalikannya ya. Melebihi batas kewajaran orang. Orang yang boros merupakan temannya setan. Ini juga disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi dalam menggunakan harta yang kita miliki, kita juga harus berhati-hati, tidak sembarang kita gunakan. Jangan juga kita gunakan secara berlebihan, karena itu merupakan saudara-saudaranya setan. Tentu kita tidak mau menjadi saudara setan, karena setan itu mengajak kepada kesesatan. Anak soleh dan soleha, selain boros, yang kita harus hindari juga adalah sifat kikir. Orang yang kikir akan sulit untuk mengeluarkan hartanya, baik untuk kepentingan keluarga ataupun berinfak dan bersedekah. Bahkan orang yang kikir atau orang yang pelit ini akan merasa apabila dia mengeluarkan hartanya atau uangnya, maka hartanya tersebut akan berkurang. Padahal harta yang digunakan di jalan Allah itu adalah sebenarnya harta kita yang sesungguhnya, karena kita akan dapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah secara sembunyi-sembunyi juga itu dapat meredakan marahan Allah kepada kita semua. Oleh karena itu, perintah untuk berinfak ini sebenarnya sangat dianjurkan dalam agama kita.
Anak soleh dan soleha, berikut ini ada beberapa manfaat jika kita hidup sederhana. Yang pertama, orang yang hidupnya sederhana menerima hidup apa adanya. Yang kedua, senantiasa bersyukur atas apa yang dimiliki. Jadi dia bersyukur atas apa yang ada padanya sekarang. Tidak melihat bagaimana kekayaan orang lain. Dia senantiasa mensyukuri apa yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala juga sudah menegaskan dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Selanjutnya, tidak berlebihan pada sesuatu, jelas ya. Kemudian juga yang terpenting, mengerti kebutuhan hidup. Jadi dia bisa memilih mana yang lebih utama, yang penting, yang prioritas, yang dibutuhkan dalam hidup. Selanjutnya juga hidup lebih tenang karena tidak diperbudak oleh keinginan. Dan yang terakhir, tidak mudah berhutang. Anak soleh dan soleha, selanjutnya ikhlas. Secara bahasa, ikhlas artinya bersih, jernih, dan murni. Secara istilah, ikhlas ini adalah berbuat tanpa pamrih dan hanya mengharapkan balasan atau ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang ikhlas, suatu perbuatan tentu tidak selalu dikaitkan dengan balasan, melainkan karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ini merupakan juga syarat diterimanya suatu amal. Bagi orang yang ikhlas, tentu akan mudah melaksanakan setiap tugasnya atau pekerjaannya, sebab jiwa ikhlas akan dapat meringankan beban dan perasaan berat dalam melaksanakan atau mengerjakan suatu perbuatan. Berikut ini ada beberapa ciri-ciri orang yang ikhlas. Yang pertama, beramal dengan sungguh-sungguh. Kemudian mengerjakan sesuatu atas kesadaran sendiri. Jadi kalau dia mengerjakan masih disuruh-suruh, itu ditingkatkan lagi, harus atas kesadaran sendiri. Misalnya sholat subuh, begitu dengar azan dia bergegas berwudu langsung ke masjid, tidak perlu lagi disuruh-suruh. Kemudian bekerja dengan sepenuh hati atau sungguh-sungguh. Jadi orang yang ikhlas itu dia kerjanya tidak setengah-setengah, apalagi bermalas-malasan. Dia bekerja dengan semaksimal mungkin atau sungguh-sungguh. Selain itu, ciri-ciri orang yang ikhlas juga tidak girang dengan dipuji atau disanjung, dan tidak benci ketika diingatkan, bahkan dicela sekalipun. Yang terakhir, ciri orang yang ikhlas adalah bersedia menerima kritikan, saran, dan masukan dari pihak lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Bainah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi kalau kita
mau melaksanakan suatu perbuatan maupun ibadah supaya diterima, maka kita utamanya harus ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dipaksa apalagi terpaksa. Yang terakhir, manfaat daripada perilaku ikhlas ini. Yang pertama, tadi sudah disebutkan di awal bahwa sebagai syarat diterimanya suatu amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sholatnya diterima, puasanya diterima, zakatnya diterima, maka kita harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, hidupnya jarang sekali kecewa. Ketiga, dilapangkan darinya masalah yang sedang menghimpit. Dan yang terakhir, merupakan benteng dari godaan setan. Selanjutnya kita masuk pada LK. Pembahasan tentang hidup sederhana dan ikhlas ini sebenarnya masih banyak. Cuma pada pertemuan ini Ustadz hanya membuat poin-poin terpenting saja. Selanjutnya bisa kita kembangkan dengan membaca buku yang dibagikan. Bisa dibuka buku pendidikan agama Islamnya kelas 5, khususnya yang membahas tentang hidup sederhana dan ikhlas. Yang pertama, untuk tugasnya ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Mengapa hidup sederhana sangat dianjurkan dalam Islam? Nomor 2, bagaimana cara menggunakan harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita? 3, jelaskan mengapa agama kita melarang untuk hidup boros. 4, tuliskan 2 contoh ciri-ciri orang yang ikhlas. Terakhir, apa yang dimaksud dengan riya? Anak soleh dan soleha, untuk pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan. Selanjutnya mari kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.